No KDRT, inilah topik pada hari ini. Kita tahu bahwa selama pandemik ini ada banyak sekali hal yang sudah terekspos. Terutama karakter dan tingkah laku manusia. Ya, aslinya pada keluar loh. Nah, terutama kita tahu ada banyak keluarga-keluarga yang kalau misalnya fundamental mereka sudah baik, maka mereka akan menikmati masa-masa WFH ini bersama-sama. Ya, tetapi yang nggak kuat, maka akan ada banyak korban berjatuhan. Betul ya? Nah, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Hari ini kita belajar tentang no KDRT, khususnya ini buat kaum laki-laki supaya tidak menyanyiakan istrinya gitu. Enggak lah, kan ada juga yang perempuan yang mencakar-cakar suaminya. Perempuan itu kan lebih kecil, tapi presentasinya kecil yang seperti kecil, itu. tapi kan kukunya panjang-panjang gitu loh, iya kan? Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita tentunya waras dan juga kita belajar dari satu pasang narasumber yang sudah mengalami pemulihan keluarga yang luar biasa ya. Dari Kapten Edward Limbong bersama dengan istrinya Ibu Joyce, yang mana kita nanti akan belajar banyak tentang kehidupan rumah tangga mereka. Ya, oleh karena itu langsung saja ya, jangan lupa selama acara ini berlangsung Anda bisa langsung share kepada teman-teman Anda. Terutama kalau kamu tahu mereka itu selama ini udah cakar-cakaran, pukul-pukulan, piting-pitingan, banting-bantingan, smackdown, langsung share, oke? Nantikan setelah tayangan yang satu ini. Satu ini. Dalam kehidupan, pernikahan merupakan salah satu fase penting. Fase di mana mengikat janji sehidup semati di hadapan Tuhan dan keluarga. Apa jadinya jika pernikahan yang katanya merupakan surga dunia dirusak oleh KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga? Kapten Pilot Edward Limbong bersama istrinya Joyce Celine resmi menikah sejak tahun 1992. Tidak ada yang menyangka bahwa kehidupan Edward sangat kacau akibat kehidupan malam dan kejahatan lainnya. Hari demi hari, sebagai istri, Joyce sangat menderita karena sikap suaminya. Ditinggalkan bermalam-malam oleh Edward dan bahkan melakukan kekerasan fisik padanya. Dalam Good News episode No KDRT, kita akan mendengarkan kesaksian dari Kapten Edward Limbong dan istrinya Joyce Celine. Bagaimana Tuhan menolong mereka melewati badai dalam keluarga, sehingga keluarga mereka tetap utuh dan kembali harmonis. Tetap bersama kami, hanya di Good News Program. Kok kayak gini gitu loh, kok rumah tangga kok cuman mau dipukulin aja gitu loh. Anda sedang menyaksikan Good News Program. Tema kita hari ini adalah No KDRT. Hanya karena bapak-bapak lagi suntuk karena di rumah aja, bukan berarti kemudian bisa melampiaskan kesuntukannya kepada istri Anda. Kita akan belajar hari ini dari pasangan narasumber yang sudah kami janjikan. Langsung aja kepada narasumber kita, Kapten Edward Limbong dan istrinya Ibu Joyce. Halo, shalom. Shalom, Kapten dan Ibu. Salam kenal. Puji Tuhan. Ya, what an honor ya, suatu sukacita yang besar buat kami. Terima kasih untuk waktu kebersamaannya. Ya, puji Tuhan. Ini topik kita hari ini kan No KDRT ini ya. Kalau misalnya dibicarakan, kami mempelajari tentang kehidupan masa lalu, kehidupan pernikahan keluarga kalian nih. Apakah benar nih, saya mau tanya dulu, laki-laki mempunyai kecenderungan KDRT sama istrinya? Ini siapa yang mau jawab, Bapak atau Ibu nih? Ya, kalau dia berasal dari keluarga yang mencontohkan seperti itu. Waktu orang tuanya mungkin seperti saya waktu kecil, saya sangat sering sekali melihat bapak saya itu berkelahi dengan ibu saya dan
sering menganiaya ibu saya sampai berdarah-darah gitu Pak. Wow. Wow. Ya, wow, ya. wow, Jadi wow. kemudian itu terekam di dalam memori. Kemudian Bapak bertumbuh dewasa merasa bahwa ya seperti itulah pernikahan, itu wajar. Kalau istri salah digasak aja sampai berdarah-darah gitu ya Pak ya. Betul, itu karena kan ketidakmengertian dan juga apa yang anak-anak itu kan belajar dari apa yang dia lihat dari orang tuanya. Iya, iya. Nah, boleh nggak kita kilas balik tentang sekarang masuk kepada kehidupan kalian ya. Pemicu dari, berarti Bapak saya asumsikan pernah atau cenderung KDRT kepada istrinya gitu? Betul. Dulu ya, sekarang apakah masih demikian, Ibu? Sekarang disayang-sayang terus begini Pak. Puji Tuhan, sekarang sudah dipulihkan ya. Nah ini pasti banyak laki-laki bisa belajar banyak nih Pak hari ini. Ya. Boleh tahu dulu Bapak sama Ibu ini sudah menikah berapa lama? Kita dari tahun... Kita menikah 29 tahun. 29 tahun, oke. Nah, KDRT-nya mulai muncul di tahun keberapa, Bu? Pas putri saya berumur 1 tahun ya. 96, 2 tahun. Putri saya lahir tahun 94, mulai tahun 95 itu mulailah. Karena pekerjaan saya juga, terus saya sering hidup di luar, jadi kurang memperhatikan keluarga. Oke. Berarti kalau Putri baru waktu itu berumur 2 tahun, menikahnya udah berapa lama waktu itu? 2 tahun juga atau 3 tahun atau gimana? Ya dari 92 punya anak 94, 96 saya mulai hidupannya nggak jelas loh. Oh berarti 4 tahun setelah 4 tahun. mengarungi bahtera rumah tangga. 4 tahun ya. Nah Bapak adalah seorang kapten penerbangan ya? Betul Pak. Ya. Betul, Pak. Tapi apakah dididik dengan keras juga menjadi seorang pilot itu? Iya, itu dia dari kecil itu karena saya juga sering di KDRT sama bapak saya dari mulai SD umur kelas 5 SD sampai kelas 3 SMP saya masih sering dipukulin, bahkan dimasukin ke penjara anak-anak, tahanan Pamor di Siwi dulu kalau tahu. Oh, oke. Asalnya dulu dari kota mana, Pak? Saya di Jakarta. Bapak saya 72 pindah ke Jakarta, tugasnya dari Pekanbaru mulai dari tahun 72 sampai hari ini saya tinggal di Jakarta. Wow, oke. Jadi sampai dimasukkan ke penjara anak-anak, Bapak kesalahannya apa, Pak? Ya karena kesalahan nakal, keluar berantem di luar, terus ngerampok di rumah lah. Bukan dalam arti kata banyak kejahatan yang dibuat anak-anak karena saya dididik dipukulin, saya di rumah itu nggak suka, jadi saya berontak di luar dan juga ngerampok dari rumah lah begitu. Wow, oke. Nah itu rupanya menjadi satu karakter yang membentuk Bapak menjadi orang yang keras. Apakah demikian? Betul. Di luar itu saya bukannya berkelahi lagi, bahkan berkelahi sama tukang-tukang beca, sama tukang-tukang parkir di pasar. Itu saya bukan sama anak-anak sekolahan, bukan. Wow, udah kelasnya preman dong ini. Karena di rumah nggak bisa membalas ke bapaknya, jadi pelampiasannya keluar gitu ya. Setuju. Kenapa nggak jadi pilot pesawat tempur aja Pak, lebih cocok ya? Kan lebih cocok misalnya nih. Ya, makanya itu tadinya pengen jadi ABRI, tapi Tuhan berkehendak lain, baru tahu sekarang. Ternyata ya, kalau jadi tentara ABRI mungkin nggak bisa jadi seperti ini sekarang, Pastor. Iya. Nah, kembali kepada pernikahan kalian. Jadi 4 tahun pertama masih berjalan mulus nih ya, lancar. Kemudian tiba-tiba Bapak berubah, mulai memukul istri kalau pas ada masalah di rumah. Itu awalnya bagaimana? Apakah masih ingat ceritanya? Jadi memang saya ya karena kebiasaan itu, terus dulu saya dulu kerja di Sempati Air, sekarang sudah nggak ada. Nah biasalah kehidupan dunia malam anak Jakarta, sering ke tempat-tempat dulu namanya diskotik, terus pulang dalam keadaan mabuk ya. Dia di rumah aja, kebetulan dia ibu rumah tangga yang baik. Saya mabuk terus dia tanya keadaan saya seperti apa, karena memang saya di luar hidupnya udah kacau, udah selingkuh, udah segala macam. Jadi dia tahu, tapi karena saya mau menutupi diri saya, akhirnya saya, apa lo nggak ini, saya pukul, saya hajar untuk menutupi kesalahan saya. Wow. Maksudnya nggak usah tanya-tanya gitu? Iya. Ini mau tanya ya Pak, maksudnya nanti kami akan tanya kepada Ibu gitu ya. Ini memang udah terjadi di masa lampau dan puji Tuhan memang ini dalam kondisi Bapak tidak diinterogasi tetapi kesaksian ya istilahnya ya. Nah sebenarnya apakah istrimu waktu itu tidak melayani dengan baik? Waduh, bukan, sayanya memang yang enggak. Dia itu walaupun saya pukulin matanya biru-biru berdarah-darah, tapi
Saya berangkat kerja jam 4 subuh, dia tetap bangun bikinin minuman, siapin pakaian seragam, semua disediakan. Tapi tetap saya menganiaya dia. Wow. Maaf Pak, berarti ini memang Bapak yang brengsek ya? Betul, saya bukan brengsek, saya bajingan. Oh bajingan, oke. Ngaku. Oke, benar premannya ke bawah nih Dulu, berarti. Pastor, dulu, kalau sekarang sudah jadi Dulu aman. ya, Oh, dulu iya. harus digaris bawahi ya. Nah, mau bertanya sama Ibu Joyce. Ibu Joyce diperlakukan seperti itu sama Bapak, bagaimana perasaannya Bu? Awalnya sih kaget ya, terus ya sempet kok kayak gini gitu loh, kok rumah tangga kok cuman mau dipukulin aja gitu loh, setiap kali ada apa-apa tanya sebentar langsung dipukulin, apa-apa dipukulin gitu. Tapi lama-kelamaan karena keseringan dipukulin jadi imun kali ya, jadi biasa bagi saya. Oh, Serius? jadi merasa bahwa itu adalah sesuatu yang normal gitu? Ya karena saya tanya sedikit aja dia pulang pasti dia pukul saya, pokoknya ada aja deh apa ya. Jadi saya pikir oh ya udah kalau gitu mulai sekarang dia pulang nggak pulang saya nggak akan tanya. Gak usah Sorry, nanya saya tambahin supaya Pastor, nggak dipukul. flashback sedikit. Saya orang Batak, dia bukan orang Batak. Kita meritnya nggak disetujuin, keluar dari rumah. Artinya akhirnya dia bergantung sepenuhnya sama saya karena kita nggak disetujuin dua-duanya. Oh, iya, oke. Iya. Nah, terus Ibu maksudnya nggak pernah terpikir gitu untuk meninggalkan Bapak aja deh daripada aku disia-siakan gitu, nggak pernah ya Bu? Pernah berapa kali, malah pernah pengen kabur bawa anak saya, tapi terus saya ingat aja, saya cuma ingat Tuhan. Ya, nah Bu, apa namanya istilahnya pada waktu misalnya sebagai seorang istri, tadi menurut pengakuan Pak Edward, Ibu ini istri yang baik sekali gitu loh ya. Nah, melayani suami dalam kondisi seperti ini, maksudnya maaf ya kan bukan cuman makan seragam, tetapi istilahnya sampai dengan istilahnya persetubuhan dan yang lain-lain. Apakah itu Ibu masih melayani suaminya pada waktu itu? Masih nggak ada yang berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Wow, iya. Nah, pada waktu misalnya Ibu mengalami KDRT atau aniaya ini bagaimana? Apa yang membuat Ibu mau melayani sampai istilahnya secara tubuh ini? Karena menurut saya di rumah tangga itu susah seneng dalam segala hal untuk saya lakuin sebagaimana saya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Itu aja di pikiran saya nggak ada pernah pikiran dia mau banting saya kayak apa terus saya balas, itu enggak. Saya tetap lakuin semua sampai dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Iya. Luar biasa ya berarti ya. Ibu benar-benar berpegang pada janji nikah yang dulu pernah diucapkan ya pada saat menikahi Bapak. Nah itu tentunya suatu perjuangan loh. Betul. Yang gak gampang ya. Nah bisa kisahkan gak kira-kira maksudnya satu kejadian yang paling parah yang Ibu ingat atau Bapak ingat yang istilahnya itu memang kalau mungkin dibicarakan ini memalukan gitu ya. Tetapi yang istilahnya supaya kita semua tahu sampai separah apa gitu. Ya dulu saya terjerumus ke dunia malam yang sangat parah. Bahkan sampai dia saya ajak gitu loh ke tempat-tempat clubbing di Jakarta ini. Nah satu hari waktu itu udah pernah saya ceritakan pulang berkelahi sampai pagi. Terus kita dari pagi jam 2 pagi sampai jam 8 pagi akhirnya dia berantem jatuh gitu. Saya tarik, saya dorong kena ini robek jahitan 10 jahitan. Nah itu sudah masih biasa. Tapi pernah juga di dalam suatu klub malam keluar saya seret-seret sampai ke mobil. Hah? Wow. Jadi terlalu parah lah. Tapi semua bahkan teman-teman saya itu udah mau ini saya malah menyerang saya karena saya menganiaya dia akhirnya. Tapi dia tetap ikut pulang ke rumah sama saya dengan cara yang sangat kasar. Itu yang banyak hal-hal yang terlalu saya pikir kalau sekarang itu nggak masuk akal sebagai manusia yang normal. Wow. Waktu itu apakah Bapak mabuk kemudian dengan kehidupan malam yang nggak karu-karuan gitu bisa ceritakan Pak? Ya, karena dari muda sudah terbiasa SMA dulu zaman minuman keras akhirnya ya pergaulan yang buruk itu teman-teman saya tidak baik itu merubah kebiasaan saya yang memang tidak baik juga jadi tambah parah.
Nah itu yang membuat saya nggak pernah percaya sama siapapun. Saya mengandalkan diri saya sendiri. Jadi ada istri, ada anak, ya udah pokoknya suka-suka gue aja. Kalau lo mau ikut gue enggak, kalau nggak mau. Sudah berapa kali dia saya usir, udah kalau nggak mau cerai. Perkataan cerai itu sehari udah bisa 3 kali. Tapi dia ternyata ya dari bapaknya dipesankan almarhum. Coba bilang, kenapa nggak mau cerai sama gue lo? Karena almarhum saya pesan kalau kita itu jadi berumah tangga itu cuma 3, taat, setia, sama jujur. Itu aja. Soal yang lainnya itu ngikutin, tapi yang 3 ini susah didapetin. Jadi dari kecil memang cuma 3 ini aja saya dididik sama papa saya. Ibu, boleh saya tanya, keluarga almarhum bapak ibu dengan istrinya, dengan ibu dari ibu maksud saya, apakah baik-baik saja atau juga terjadi KDRT di sana? Keluarga saya. Iya, keluarga ibu. Enggak ada. Keluarga Nggak harmonis. ada ya? Keluarga harmonis. Oh, keluarga harmonis. Nggak Oke, pernah. ya Marah tentunya. juga nggak pernah. Ya, kalau gitu tentunya shock dong ya ketika menghadapi pernikahan ternyata tidak seperti yang dilihat sehari-hari di rumah antara bapak sama ibunya, Ibu Joyce gitu kan ya? Yang awalnya juga saya pernah dipesan sama almarhum patung saya kalau menikah jangan sama orang Batak. Oh, makanya nggak disetujuin ya? Enggak, kan papi saya udah meninggal. Oke. Tapi dipesan, kamu boleh menikah sama siapa aja, sejan orang Batak karena orang Batak kasar. Oke, ya. Wow. Nah, Ini memang agak stereotyping ya. Iya, tapi saya rasa bukan karena suku atau rasnya ya, karena pada suku apapun bisa terjadi, tergantung dari kepribadian orangnya masing-masing. Nah, saya mau bertanya sama Bapak, Pak, ketika Bapak memukul ibu, lalu melihat dia sampai besoknya itu lebam-lebam semua atau berdarah gitu, nggak pernahkah terbersit perasaan bersalah gitu atau nyesel atas apa yang Bapak lakukan? Iya, kalau udah kejadiannya nyesel lah, merasa bersalah, terus saya berusaha membaiki dia. Tapi satu hal yang membuat saya ini, dia nggak pernah meninggalkan rumah. Terakhir yang parah itu aja saya usir, akhirnya dia meninggalkan saya karena sudah lewat di batas yang normal. Tapi karena ya kasihan itu sering lah kalau udah lihat matanya biru-biru atau apa saya suruhin, tapi dianya diem aja gitu. Oh, tapi meskipun Bapak merasa kasihan, tapi nggak punya daya untuk menghentikannya. Apakah seperti itu? Betul, karena ya satu karena kebiasaan, karakter, sifat yang mungkin saya contoh, dan juga mungkin ada keterikatan yang belum beres dalam diri saya. Wow. Nah, ini kita belum tanya dari soal anak nih. Ada nggak maksudnya anak-anak itu berperan serta untuk kemudian penyesalan itu bisa merubah kehidupan karakter seseorang yang begitu keras gitu misalnya? Ya, waktu saya punya anak itulah nggak berubah juga sifat saya, karena di dalam dunia pekerjaan saya sering meninggalkan dia ya, terbang gitu, nginep 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari. Nah di luar sana kan saya bukannya seperti punya keluarga, tapi anak tetap saya sayang. Anak saya bahkan saya buat sampai overprotective, cuma 1 putri saya. Ya, Ibu nggak pernah berpikir Bu, kalau lu bisa gue juga bisa gitu? Pernah dong. Menurut. Gimana nih? Maksudnya saya juga nggak jelek-jelek banget. Jadi waktu saya hadepin masalah ini nggak 1-2 orang yang nyaranin untuk tinggalin dia. Terus ya dulu kan masih muda ya, jadi pikir ya main-main juga gampang lah gitu lah. Tapi saya cuman berpikir saya cuma takut sama Tuhan. Wow. Luar biasa Bu. Iya. Tuhan. Nah, kita akan take a break dulu ya Pak. Nanti kita akan kembali untuk belajar supaya bagaimana kita menghindari hal ini terjadi pada kehidupan kita ya. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa memang benar selama pandemik ini ya, terutama ada banyak sekali orang-orang yang menghubungi call center kami. Dan mereka minta didoakan berbagai macam hal, masalah keuangan, keluarga gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah yang kami mau highlight ini adalah tentang rumah tangga. Bagaimana dengan rumah tangga saudara? Kalau rumah tanggamu bermasalah, Anda lihat dari apa yang disampaikan di Good News Program hari ini. Dan jadikan ini sebagai satu refleksi.
benar nggak sih tingkah laku kamu itu gitu loh. Dan kemudian kalau Anda yang sebagai korban dan Anda melihat bagaimana suami atau mungkin istrimu yang melakukan kekerasan, apa yang harus dilakukan? Nanti kita di segmen berikutnya kita akan mulai berbicara ini di layar televisi Anda, ada nomor-nomor telepon ataupun di layar gadget. Anda bisa hubungi kami dan kami juga punya beban untuk bersama-sama berdoa buat Anda ya, oke? Oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali hanya di Good News Program. Semua laki-laki bajingan Pak Pendeta, siapapun dia, mau hamba Tuhan besar, mau hamba Tuhan kecil, pasti pernah berselingkuh. Mungkin bukan selingkuh secara jasmani, tapi selingkuh mata ya. No KDRT. Hari ini di Good News Program kita berbicara bagaimana supaya keluarga kita itu tidak mengalami KDRT. Ada dua orang narasumber, satu pasang yang luar biasa yang dalam kehidupan mereka sudah mengenyam itu KDRT, perselingkuhan, dan sekarang puji Tuhan mereka mengalami pemulihan. Sehingga kita semua bisa belajar dari satu pasang narasumber yang luar biasa ini. Silakan. Ya, langsung kembali kepada Captain Edward dan juga istrinya Ibu Joyce. Ya. Bu, selama melewati bertahun-tahun KDRT itu, Ibu nggak pernah terpikir untuk lapor polisi ya, Bu? Enggak. Kenapa, Bu? Bapaknya polisi, dia takut. Oh, mungkin polisinya kalah galak kali ya? Karena kalau saya lapor polisi, pertama saya berpikir saya mempermalukan suami saya. Walaupun saya yang bengep-bengep, tapi kan saya dipukulin sama suami saya, bukan dipukulin sama yang lain. Wow. Terus saya kepikiran juga anak saya, terus saya keluarga saya. Jadi pikir ini kan masalah rumah tangga gitu. Jadi cuma saya yang boleh tahu. Wow, tentunya itu nggak mudah ya melewati sesuatu hal yang seperti itu dan dipendam sendiri ya. Karena kemudian, kalau dia kerjaannya di rumah tuh cuman ngurus ibu rumah tangga bener gitu, ngurus anak. Dulu dia kerja, saya suruh stop kerja, dia mau, terus dia ngurus anak, terus di rumah. Kebetulan kita juga dulu Kristen 11, sekarang sudah jadi karismatik. Nah, kita cuma tahu itu aja, berdoa. Dia taunya berdoa ke doa-doa yang hafalan itulah. Jadi lihat TV ada rohani, dia nonton, itu aja kerjanya dia di rumah. Iya. Nah, ini saya mau tanya dulu. Kalau Ibu misalnya nih, pada waktu misalnya, Ibu nggak kepikir nggak, maksudnya itu badan kan sakit semua tuh, Bu. Bisa ceritakan nggak pilunya, kata orang lebih sakit di hati daripada di kepala gitu. Apakah benar, Bu? Apakah nggak sakit gitu kepalanya yang dipukulin? Sakit, terutama waktu kalau dipukul. Ya kan nggak tahu ya, kalau dia marah kan dia nggak mungkin. Saya mau pukul badannya nih, nggak kan tiba-tiba mukul kena sini mata, dia biru. Terus pukul lagi ini tulang hidung. Waduh. Terus pukul lagi waktu itu ini saya semua biru. Ntar kalau saya pas dia nggak ada, saya pergi ke rumah ibu saya udah tahu nih kenapa dipukulin lagi ya gitu. Enggak, kejeduk pintu saya bilang. Kejeduk pintu bolak-balik. Tapi mami saya tahu. Wow. Cuman bilang kenapa ditutupin, kenapa nggak dilaporin aja gitu loh, bilangin aja lah katanya gitu. Ngapain sih begini-begini terus katanya. Tiap kali pulang selalu mata, sini, tangan. Jadi kalau pas mau tidur pasti mami saya lihat, ini pasti dipukulin lagi ya gitu. Pasti itu. Ibu nggak punya kakak atau nggak punya ini om gitu yang bisa ngebelain atau apa sih? Saya punya kakak satu perempuan, adik satu laki. Semua udah mau mukulin dia kali. Lalu? Tapi saya belain dia. Dilarang sama dia. Saya belain dia. Wah bener Pak, maaf Pak, brengsek bener Pak. Maaf nih Pak, maaf. Bener. Itu proses berapa tahun ya Ibu di KDRT-in sama Bapak sampai akhirnya dia bertobat, Bu? Nggak lama, cuma 7 tahun. Waduh. Bener akhirnya Ibu mengalami sabat
Ya, puji Tuhan. Wow, Puji Tuhan, iya, puji 7 Tuhan, puji tahun Tuhan. ya. Sabat, wow. Tapi itu, Akhirnya Pak, Pak, akhirnya apa yang terjadi sehingga Bapak itu menyadari kalau salah dan bisa bertobat dan bisa stop tidak melakukan KDRT lagi? Ya, saya dulu juga kalau berantem emosi, mukul-mukul itu kan masih dikendalikan. Tapi kalau udah dalam keadaan yang nggak sadar atau mabuk itu kan saya selalu berantem sedikit. Karena saya juga belajar bela diri, jadi kenanya itu kadang-kadang fatal juga. Nah, berjalannya waktu, saya tahun 98 itu kan krisis ekonomi, perusahaan semua bangkrut tutup. Nah, mulai di situlah tadinya kan dia sama dia juga udah sering berantem, itu udah sering setiap hari selama 7 tahun ini. Nah, pas krisis itu saya akhirnya mendapatkan satu kecelakaan, tabrakan mobil di depan Gajah Mada. Untung mobilnya mobil Eropa, kalau nggak saya udah mati itu pasti. Nah, terus dia akhirnya udah itu saya nggak pulang-pulang, 4 hari 5 hari dia udah pulang bawa anak saya ke rumah ibunya. Nah, saya kecelakaan, saya dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, adik saya yang dokter mengurusin saya dibawa pulang ke rumah. Nah, pembantu saya katanya belakangan tahu, telepon lapor ke dia kalau bapak udah pulang dalam keadaan nggak baik. Akhirnya dia nggak tahu, tiba-tiba dia datang bawa anak saya, ngurusin saya selama 3 bulan. Wow. Dan kemudian langkah berikutnya apa nih? Maksudnya kalau ini ada, karena gini Pak sama Ibu ya, di Good News Program tadi yang saya katakan ada banyak orang yang ini nih curhat nih ya. Mereka, jadi dari tayangan ini kami berharap kita bisa ngajarin mereka. Iya. Sebenarnya kalau keluarga yang sudah mengalami suami atau istri salah satu sudah berselingkuh, kemudian yang kedua mengalami KDRT ini, bisa nggak kalian bantu untuk berikan penjelasan apa yang harus dilakukan agar sebuah keluarga ini bisa mengalami pemulihan gitu loh. Silakan. Udah ditabokin, dipukulin masih mau juga sama gue, coba kasih tau. Ya. Kalau dari saya, intinya sih saling mengampuni. Terus tapi nggak gampang, nggak semua orang kayak kamu. Nggak gampang, nggak bisa ngelupain gitu. Minta pertolongan sama Tuhan. Iya. Jadi cuma Tuhan aja pegangannya Ibu ya? Kalau ya, saya nggak percaya sama manusia karena kalau teman-teman kamu gimana? Ya, karena teman-teman saya, keluarga, saudara, semua menyarankan untuk bercerai. Nggak ada satupun yang bilang udah bertahan aja, nggak ada. Yang suruh saya bertahan cuma Tuhan. Jadi kuncinya kalau saya pribadi, setiap dia pukul saya, dia ngelakuin selingkuh apa semua. Saat itu juga saya udah ngampunin dia. Jadi Dan juga kalau saya pulang malam ternyata dia cerita dulu. Jadi kalau lihat dulu ada program TV namanya Evelyn Nadia gitu, saya tidur, dia tumbang tangan saya, dia doa aja, doa bahasa biasa, doa Bapa Kami, terus akhirnya itu tiap hari yang dia lakukan setelah yang dia cerita ke saya. Wow. Jadi kemudian setelah 7 tahun mengalami KDRT dalam rumah tangganya Ibu Joyce, kemudian Pak Edward ini mengalami kecelakaan. Dan kemudian 3 bulan dirawat oleh Ibu Joyce di rumah. Kemudian kenapa kecelakaan itu bisa merubah cara berpikir Bapak? Bisa diceritakan? Bukan kecelakaan yang merubah saya udah, waktu itu krisis, kita semua juga udah tahu di Indonesia lagi susah, kebetulan pekerjaan saya juga lagi stop semua, bangkrut. Akhirnya saya mau usaha lain gitu loh. Udah sembuh nih dari kejahatan yang lama, tiba-tiba keluarga saya di Batam, saya mau bisnis ke Batam. Karena nggak ada pekerjaan pilot kan sulit ya kalau di dalam negeri waktu itu. Akhirnya saya pergi ke Batam, diizinkan sama dia. Tapi di Batam niat saya jelek lagi. Saya pergi ke dunia malam, saya juga di sana berbuat hal-hal yang jahat lagi yang tidak baik. Tiba-tiba di sana di Batam itu saya hampir dibunuh sama orang-orang di sana. Karena dianggap saya mau datang ke sana mau membuat sesuatu yang tidak baik untuk mereka, untuk mafia di Batam lah. Singkat cerita, akhirnya saya diantar pulang ke hotel. Nah, sampai di hotel itu saya berdua dengan keponakan saya, diantar sama orang-orang yang membunuh saya ini di hotel di Nagoya itu. Pagi-pagi jam 6:30 pagi saya lihat di TV. Di TV itu tiba-tiba berubah semua, dosa-dosa saya ada di TV hari itu. Wow. Pagi-pagi. Saya ingat sekali itu tanggal 28 Juni tahun 99.
Terus ponakan saya tidur di sebelah saya, terus dia bilang, bangun nih, kita disantet, dikerjain orang tadi malam. Terus dia nggak mau bangun, dia tidur. Tiba-tiba dari hotel itu saya lihat keluar asap di ujung tempat AC, keluar asap benar. Terus tiba-tiba di TV itu keluar kata-kata memanggil-manggil saya. Waktu itu saya ingat Lave itu lagi yang setan-setan itu memanggil-manggil saya, suruh mengikuti mereka. Terus di pintu saya lihat ada yang mengintip saya, suatu bayangan hitam yang besar. Akhirnya saya bangunkan ponakan saya, ini udah jam 6 pagi. Bangun, kita dikerjain, ayo keluar dari hotel ini. Nah, akhirnya itu saya pergi ke rumah kakak saya, karena hotel itu dekat dari rumah kakak saya. Saya bilang, ayo ke rumah kakak saya. Kita keluar hotel, di perjalanan itulah saya lihat masuk ke alam, orang bilang alam roh, tapi orang bilang saya paranoid. Tapi saya lihat sekali itu dunia, saya bukan di dunia yang nyata gitu. Saya lihat ada orang bertanduk di pinggir jalan, saya tiba-tiba lewat mau ditusuk pisau, saya loncat sendiri begitu. Akhirnya ada sekitar 800 meter jalan ke rumah kakak saya masuk rumah kakak saya, masih lihat di depan pintu mobil itu ada orang di mobil bertanduk menyeringai kepada saya. Nah, masuk kakak saya namanya Lina, saya bilang, Lin, saya udah nggak pernah ibadah tuh sekitar 4 tahun, 3 tahun lebih. Saya bilang sama Lin, mana Alkitab? Gue dikerjain orang gitu. Hah? Dikerjain orang, lu mabuk lagi? Enggak, dikerjain mana Alkitab sebesar ini. Lina ini kakak saya tiba-tiba ngasih saya itu Alkitab yang sebesar itu, ukuran badan saya tiba-tiba bergerak sendiri. Itu memukul-mukul saya, Alkitabnya jatuh, robek ada ayatnya di Mazmur 23. Sesudah itu tangan saya bergerak sendiri menghajar saya, wah, pukul-pukul, terus saya katanya tumpah-tumpah. Nah, saya berteriak-teriak, ampun Tuhan, ampun. Dalam setiap itu cuma bisa teriak, seperti ada dicekek di sini. Tiba-tiba saya mendengar suara yang tidak berwujud, seorang laki-laki dengan sangat berwibawa, sekarang kamu percaya. 3 kali, sekarang kamu percaya. Nah, mulai saat itulah saya tiba-tiba bilang kakak saya didoakan, akhirnya dipanggil pendeta. Nah, disitulah saya pertama kali mendengar suara Tuhan yang tidak ada wujudnya, tapi saya dengar suaranya. Wow. Dan itu menjadi suatu titik balik kehidupan Bapak ya? Balik saya, sampai hari ini saya belajar untuk lebih mengasihi Tuhan. Oke. Nah, kalau dari segi suami Pak, yang istilahnya kan suami yang misalnya dalam kondisi seperti itu kan matanya gelap ya, tertutup ya. Nah, kemudian nasihat apa yang Bapak bisa berikan kepada orang-orang yang sedang menantikan pemulihan nih? Atau mungkin kebetulan siapa tahu ada suami-suami yang atau istri-istri yang jauh dari rumah, yang seperti Bapak dulu dan kemudian lagi menyaksikan ini. Apa yang Bapak bisa ajarkan buat mereka nih supaya mengalami pemulihan nih Pak? Ya, untuk para suami ataupun istri, yang saya belajar dari istri saya dari dulu satu hal, dia tidak pernah mengganggu urusan saya. Sejahat apapun saya sama dia, orang bilang, lu istri bego, lu kok begini perempuan sama orang. Dia bukan orang gak sekolahan, tapi dia tetap menghargai suaminya karena dia janji komitmen di hadapan Tuhan itu untuk menikah sekali sampai selama-lamanya. Nah, itulah yang membuat saya hormat sama dia sampai hari ini. Dan juga kalau saya sebagai laki-laki, semua laki-laki bajingan Pak Pendeta, siapapun dia, mau hamba Tuhan besar, mau hamba Tuhan kecil, pasti pernah berselingkuh. Mungkin bukan selingkuh secara jasmani, tapi selingkuh mata ya. Tapi niat itu pasti ada. Tapi kalau kita mau menghindarinya sampai hari ini, kalau saya belajar sudah 20 tahun lebih ini, kita menghindar. Kalau istri kita mendukung kita, walaupun suaminya jahat, tapi istrinya tetap baik di rumah, tetap pulang kita diurus, sejahat apapun suami pasti akan luluh kepada istrinya. Kalau memang itu jodoh dari Tuhan. Tapi yang kebanyakan sekarang ini saya nggak menyalahkan istri-istri juga. Suami memang banyak yang brengsek, karena kalau udah punya uang sedikit, udah bilangnya alasannya karena pergaulan di kantor, teman, tapi sebenarnya berpulang kepada kepribadian masing-masing. Nah, kalau cara saya sekarang untuk pulih dari ini, harus kita carilah mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa melalui program ini, atau kita juga bisa belajar sendiri dari hamba Tuhan, atau kita bisa baca Alkitab. Itu yang dari saya untuk suami-suami biar lebih kuat. Jadi intinya suami itu semua pasti punya niat untuk selingkuh, siapapun dia laki-laki. Tapi sekarang bagaimana cara kita untuk, kan jangankan yang punya uang pendeta, yang nggak punya uang aja mau selingkuh kok. Wow. Ini bukan, saya nggak ngomong kita di dalam Tuhan, semua manusia sama. Orang bilang, oh nggak bisa sama Pak. Hanya beberapa lah mungkin orang yang setia di dunia ini Pak Pendeta. Mungkin itu sifat dasar laki-laki yang sudah jatuh dalam dosa maksudnya the sinful nature of man. Makanya kita perlu untuk mengenal Tuhan ya. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, tentunya kita pastilah kejebak atau kepleset atau jatuh atau tertarik oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab misalnya gitu ya.
Kalau dari Ibu Joyce, pesan apa yang bisa Ibu berikan kepada para istri yang mungkin sedang menonton acara ini dan mereka pun sedang menantikan suaminya bertobat gitu Bu? Kalau saya bilang jangan menyerah, jangan bawa emosi, terus dan jangan curiga terus sama suaminya. Meskipun suaminya layak dicurigain. Oh, kalau sekarang gini, kalau istri tuh biasanya lebih peka ya. Yeah. Pasti udah tahu nih kalau suaminya selingkuh. Saya juga udah tahu dia selingkuh sama siapa aja, saya juga tahu. Tapi nggak untung juga kita tahu siapa selingkuhannya, terus malah rugi kalau kita marah-marah, terus kita samperin selingkuhannya. Lebih baik kita diam, kita lakuin kewajiban kita sebagai istri dan ibu rumah tangga. Yeah. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Ya, nggak semua perempuan seperti dia. Tetapi yang saya pelajari, kalau laki-laki itu paling nggak suka dicurigai. Apalagi kalau pulang dompetnya diperiksa lah, ditanya segala macam. Udah, pada dasarnya semua memang mau selingkuh kok. Dan juga kalau kalian sudah menikah dengan jodoh atau cinta masing-masing, ya tanggung resiko. Kalau dia bilang gitu, ya udah resiko, mau gimana? Sejelek apapun suami kamu itu suami saya. Oh gitu ya. Nah kalau dia, bagi saya, waduh, gue rugi nih kalau kehilangan dia. Makanya saya sekarang sudah tidak bisa hidup tanpa dia. Kalau orang bilang kan, ya, hidup saya buat apa sekarang? Saya nggak bisa hidup tanpa dia, Bapak Ibu. Alright. Okay. Nah, saya juga mendengar cerita bahwa dulu pada waktu baru Bapak sudah melayani Tuhan, tapi masih aja kasar tuh KDRT masih terjadi nih. Ya, nah itu gimana? Itu terakhir tahun 2012 ya. 2012 atau 2013, saya dulu sudah pelayanan, sudah kemana-mana, sudah orang banyak mendengarkan, tapi di rumah itu kalau emosi sedikit, lempar gelas, hancur-hancuran, saya maki-maki, tapi nggak mukul lagi. Tangan. Oh, oke. Cuman, waduh, sampai anak saya tuh, anak saya, wah kalau saya marah-marah, saya kecil, saya ambil air, saya siram mukanya begitu. Waduh. Bayangkan, berarti bukannya kita sudah hebat di mimbar terus di rumah nggak hebat, nggak, ternyata salah itu semuanya. Saya akhirnya tahun 2012-2013 anak saya yang mengajarkan dia, saya ditinggal sama dia berdua, dibawa HP, ditinggal semua selama 3 hari 3 malam, mereka hilang dimanapun saya nggak tahu, saya cari. Akhirnya saya baru disitulah diajar Tuhan, suruh sampai melepaskan semuanya, akhirnya dipulihkan. Akhirnya dengan doa aja dicari kemana-mana, suruh polisi nggak ketemu. 3 hari kemudian dia pulang sama anak, kucuk-kucuk sama anak saya tanpa dosa. Terus saya akhirnya nangis-nangis lah minta ampun sama dia. Oke. Wow, berarti di sana Tuhan membuat Bapak sadar bahwa kalau nggak ada istrimu yang berharga ini, apa jadinya hidupmu gitu ya? Betul. Oh ya, begitu hari terakhir saya ingat banget tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu itu saya di rumah, saya udah doa puasa segala macam. Hari Minggu itu saya akhirnya baca itu dari Mazmur semua saya baca. Tiba-tiba saya lagi udah di mana lu kan nggak bisa ketemu, lu buka jendela lu loncat aja. Oh wow. Gitu. Nih saya sampai hari ini sekarang kalau ingat itu Bapak Ibu, aduh Tuhan. Akhirnya, terus saya masih ingat, saya lihat ini, aduh kalau gue loncat nanti jatuh ke bawah gimana dong? Kalau gue cuma pakai piyama, ntar orang bilang apa? Begitu dalam hati saya Bu. Intimidasi iblis berarti ya. Nah inilah yang mau saya bilang. Sehebat apapun kita, kalau roh jahat itu saat kita terbuka, itu bisa menyerang dengan secara gampang. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu lebih besar kuasanya, dan saya tahu, saya berdoa total, saya bilang saya berjanji sama Tuhan, saya bersumpah di hadapan Tuhan, saya bikin komitmen saya ini. Senin besoknya dia pulang datang aja. Tanpa ada apa, itu dia sama anak saya ketawa-ketawa aja kayak gak punya dosa. Saya udah mati deh. Ibu kemana Bu? Saya sama anak saya jalan-jalan terus keliling-keliling dari nginep pindah dari satu hotel ke hotel. Pas hari Minggu, gereja. Hari Sabtu kita ada ibadah, kita ikut ibadah, pokoknya cari gereja yang jauh. Hari Minggu kita ibadah di situ. Tiba-tiba waktu hari Sabtu saya bilang sama anak saya, yuk kita pulang gitu. Enggak mah, biarin aja dulu katanya gitu. Udah, akhirnya pas hari Minggu habis selesai ibadah, kita 2 kali ibadah. Terus saya tiba-tiba, yuk pulang yuk, kasihan papa gitu. Tiba-tiba saya nggak tahu deh, pokoknya Tuhan suruh
ayo pulang. Ini sudah waktunya kayaknya deh. Oke, demikian juga dengan para istri yang lari dari rumah, panggilan Tuhan bilang pulang ya, kasihan suamimu. Ya, nah Pak, ini yang terakhir sebelum kita masuk ke break ya. Nah, apakah nggak ada godaan lagi setelah itu untuk jatuh dalam dosa dengan wanita lain, berselingkuh, minuman keras setelah itu gimana nih? Kan istilahnya nggak tiba-tiba keluar sayapnya, nggak keluar ini kan, ada topinya gitu kan? Banyak Pak, sangat banyak sampai hari ini juga. Malah saya dibuat taruhan sama teman-teman saya, kapan lu jatuh lagi nih? Waduh. Wow. Bandarnya berapa nih Pak? Rasionya berapa banding berapa? Pokoknya setiap terbang itu, saya kan selalu bilang dikelilingi oleh bidadari-bidadari cantik. Tapi kan, tergantung kita juga gitu. Kan seperti Yusuf ya kita lari lah. Kalau misalnya menyampaikan dalam nama Yesus begini ya jatuh juga Pak. Jadi saya menghindar lari. Tapi intinya satu hal yang saya tahu, saya sampai ini bisa bertahan karena doa seorang istri penopang dan tiang doa yang selalu mendoakan saya. Saya kalau nggak pernah berani keluar rumah tanpa dia mendoakan saya, tumpang tangan saya. Itu prinsip dari hidup saya. Wow, puji Tuhan. Nah tapi pada saat yang bersamaan ibu nih, maksudnya kan memang sekarang suami kan masih manusia ya. Dan dia kan masih bisa jatuh dalam dosa. Ada nggak kiat-kiat selain mendoakan yang ibu lakukan sebagai suami? Servisnya bagaimana lagi? Ibu servisnya sebagai istri bagaimana nih kepada suaminya? Supaya istri-istri juga bisa belajar nih. Kalau saya, yang seperti tadi saya bilang, saya nggak dari dulu sekarang sampai selamanya nggak ada perubahan dalam mengurus rumah tangga, melayani suami, itu nggak ada perubahan. Jadi selama 29 tahun ini tetap di koridor yang sama. Cuman saya berprinsip saya percaya sama dia 100%, tapi kalau dia melakukan kesalahan itu bukan tanggung jawab saya, dia urusannya sama Tuhan. Belajar prinsip saya. Wow. Ya. Amazing. Ya, kita akan lanjut setelah break ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum break pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom, terima kasih sudah mendengarkan dan mendoakan saya. Saya juga karena saran dari ibu akhirnya konsultasi ke psikolog karena sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya hubungan rumah tangga saya sekarang mulai membaik. Sebelumnya suami suka pukul dan ancam cerai. Tapi puji Tuhan sudah sebulan ini dia mulai baik sama saya dan anak-anak. Amin. Puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Ada nomor telepon yang tertera di layar kaca atau Anda bisa mengirimkan email ke doa@anugerah.net. Percayalah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Hey, penduduk dan warga negara Indonesia, kita dilindungi oleh undang-undang negara ini. KDRT di Good News program. Kami sungguh berharap melalui program ini tidak akan ada lagi KDRT yang terjadi di rumah tangga pemirsa Good News program. Ya. Nah, kembali kepada narasumber kita Bapak Edward dan Ibu Joyce. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan perkembangan anak Bapak Ibu ya? Sekarang anak Bapak Ibu itu usianya berapa tahun? Udah 27 tahun. Wow. Oke. Udah menikah? Ya, bulan November tahun lalu, puji Tuhan sudah menikah. Oke, nah ingin tanya nih, apa yang Bapak wejangin kepada suaminya dia nih? Oh, mantu saya? Ya. Ya, saya dari dulu karena putri satu-satunya, jadi full untuk kita berdua sepakat mendidik dia dengan satu hati gitu ya. Nah sampai dia dari mulai dia SMP lah, dia udah mulai ngerti SMP, saya sudah bertobat SMA sampai dia kuliah sampai S2 itu kita mencontohkan sebagai parenting orang tua yang mencontoh, walaupun kita pernah ribut yang terakhir 2013 itu, sesudah itu kita nggak pernah lagi berusaha ribut di depan dia. Kalau apa kita selalu panggil dia, nasihati dia. Kalau nggak cocok dia misalnya melawan ibunya atau melawan saya,
kita ngomong di belakang, baru kita panggil dia untuk ngomong seperti sama-sama bertiga gitu. Oke, berarti pola parentingnya juga berubah sejak terjadi pemulihan dalam keluarga Bapak dan Ibu ya? Ya, Betul, tapi betul. untuk ini pada waktu anak Bapak mau menikah, tentunya kan Ya. Bapak nggak mau yang tadi seperti tadi saya tanyakan tuh. Kan Ya. saya yakin Bapak juga nggak mau anaknya di KDRT oleh suaminya nih. Ya. Nah, ada nggak kiat-kiat khusus yang Bapak wajangin anaknya tuh, atau di ini cekewing awas lo ya, awas lo gitu. Misalnya kayak gitu. Gimana? Ya, saya juga berdoa untuk jodohnya dia. Tuhan kasih yang terbaik, dan saya cuma bilang waktu saya serahkan dia kepada suaminya yang sekarang ini, saya bilang tanggung jawab saya sebagai orang tua sudah lepas. Jadi kalian hidup berdua. Kalau ada masalah, ya cari Tuhan. Jadi bukan cari ke kita. Masa lalu kita, mereka berdua tahu, semuanya terbuka, terus kita ceritakan. Akhirnya mereka berdua, saya cuma bilang gini, kalau ada masalah, cari Tuhan. Jangan mencontoh orang tua yang kita yang pernah di masa lalu. Mantap, mantap, Sangat mantap. bijaksana. Mantap, mantap. Ini sebagai kata-kata secara singkat aja dari salah satu dari Bapak atau Ibu, silakan nih kepada para pemirsa di rumah yang lagi menunggu keluarganya untuk atau menunggu pernikahan mereka dipulihkan. Sebagai kata-kata penutup, apa yang bisa sekalian sampaikan? Silakan. Oke, dari saja. Untuk yang saat ini mungkin dalam masalah seperti kita di dalam lembah kekelaman seperti dulu, percayalah kalau kalian mencari Tuhan lebih dahulu, antara suami atau istrinya, atau bisa kalau lagi ribut nggak bisa ya, salah satu dari kalian mencari Tuhan lebih dahulu, pasti Tuhan akan memulihkan kalian. Amin. Kalau siapa yang udah meninggal, kalau istri jangan pernah meninggalkan rumah. Kalau sudah meninggalkan rumah, minta ampun, pulang dan berdoa. Dan suaminya juga kalau sudah menyakiti istri, jemput istrinya kembali lagi. Karena kalau kalian sudah berkeluarga, kalau kalian bercerai, yang diuntungkan itu tidak ada iblis yang diuntungkan, tapi anak-anak yang menderita seumur hidup menjadi contoh yang tidak baik. Tapi percaya di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau kalian berseru kepada Tuhan, seperti istri saya berseru kepada Tuhan, mendoakan saya setiap hari, akhirnya bukannya dia yang membuat saya bertobat, tapi Tuhan sendiri, roh yang ada di dalam kita ini yang membuat kita akhirnya pulih kembali dan mencintai istri kita lebih dari apapun yang ada di dunia. Puji Tuhan, mantap. Terima kasih. Terima kasih, Kapten selamat Edward atas dan pemulihan keluarga istrinya. Bapak dan Ibu. Kami sangat diberkati sekali. Terima kasih sudah berbuka. Episode ini bukan untuk memalukan kalian, tetapi nama Tuhan dipermuliakan ya. Amin, amin. Puji Tuhan, kita akan dengar satu firman Tuhan secara singkat ya. Puji Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Yuk kita lihat apa yang kata firman Tuhan tentang, kita tahu nih bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak masalah-masalah. Ada satu ayat yang mesti kita lihat nih, Mazmur 121, kita melihat bersama-sama, ada 8 ayat, firman Tuhan mengatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kehidupan kita milik Tuhan. Ada amin ya? Kehidupan kita bukan milik kita lagi. Kami sadar bahwa di depan kehidupan kita ini ada berbagai macam kompleks permasalahan yang sangat berat. Ya. Kadang-kadang masalah keuangan nyulut bisa menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Gagalnya usaha menjadi kita depresi dan kemudian nyulut kemudian pertikaian dalam rumah tangga. Dan tentunya kadang-kadang kita nggak tahu caranya balik. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini sudah mengajarkan kepada kita, Tuhanlah pertolongan kita. Pada waktu kita melihat ke gunung dan kita mengharapkan ada pertolongan sesuai dengan pikiran dan pengertian kita, percayalah seringkali kita akan gagal. Kita nggak bisa bergantung kepada diri kita sendiri. Karena diri kita sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tetapi justru dalam ayat itu kita tahu bahwa kita punya Tuhan Maha Besar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia adalah Bapa kita. Nah, saya meminta kepada khususnya Anda, pelaku KDRT, dengar baik-baik. Kalau kamu memang tidak bisa berubah, tahulah, percayalah bahwa Tuhan nggak akan tinggal diam. Bahkan bukan cuma Tuhan yang akan melindungi keluargamu dari tindakan kekerasan kamu. Ini tadi selagi saya mendengarkan, saya mencari ini di Google dan saya menemukan ya. Dengar baik-baik, saya akan bacakan buat Anda nih ya. Jadi bagi bapak atau ibu atau siapapun atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan, kalian dilindungi oleh undang-undang negara ini.
Ya, ini saya bacakan satu kutipan. Saya ambil dari dpr.go.id. Ya, jadi ini dari website pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ini jadi yang menerbitkan adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, mengatakan menimbang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Jadi dari sini kita tahu bahwa penduduk dan warga negara Indonesia, kita dilindungi oleh undang-undang negara ini. Terutama Anda pelaku daripada kekerasan itu. Bahkan di pasal 49 daripada apa yang diundang-undangkan oleh Presiden Republik Indonesia, ini mengatakan ada sanksi yang sangat tegas untuk para pelaku kekerasan atau KDRT dalam rumah tangga. Saya akan lompat. Di dalam pasal yang ke-49, ya, mengatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta, harusnya 15 miliar ini. Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat 1, menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2. Udah kayak lawyer aja ini ya. Ya, jadi saudara sekalian, Anda dilindungi oleh undang-undang. Jadi ini peringatan bagi Anda pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jadi Anda para istri atau para suami yang menjadi korban, kalau udah life threatening, hidup Anda udah terancam, sampai ada ancaman pembunuhan, sampai ada usaha pembunuhan, maka kami mendorong lapor kepada pihak berwajib. Lapor kepada kepolisian, jangan sampai Anda melindungi apakah itu suami ataukah istri yang sudah mencoba untuk membunuh Anda. Karena kita tahu bahwa itu bukan rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan semesta alam, yang langit dan bumi, yang sudah mati di kayu salib buat Anda, Dia sudah memilih mati. Sehingga Anda dan saya tidak perlu menjadi korban kekerasan. Sehingga kita sudah ditebus daripada kesia-siaan. Oleh karena itu izinkan saya berdoa untuk pemulihan keluarga Anda. Sebagai hamba Tuhan saya mendorong, yuk bertobat. Karena bertobat itu lebih baik daripada perceraian. Tuhan tidak menghendaki perceraian terjadi. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Amin. Hati yang bertobat, hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang hancur. Percayalah, apapun kehancuran rumah tanggamu, pasti ada harapan untuk dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berdoa, kita berharap. Apakah Anda diberkati dengan episode ini? Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap daripada pemirsa sekalian. Engkau lawat keluarga mereka. Mereka yang mengalami jatuh bangun dalam karakter, dalam pernikahan. Kami minta Bapak, Engkau lawat keluarga mereka. Dalam nama Yesus, mari saudara kita bersama-sama, kita beriman, kita aminkan. Suamimu akan pulih, suamimu akan bertobat, istrimu akan pulang lagi ke rumah. Anak-anakmu akan bertobat, orang tuamu akan bertobat dalam nama Yesus. Sehingga tiada satupun yang mustahil bersama dengan Tuhan. Sebagai warga negara, engkau dilindungi oleh undang-undang. Kasih Kristus ada bersama dengan keluargamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan. Dan percaya pemulihan akan terjadi. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, kami sungguh berharap Anda diberkati melalui episode hari ini. Dan kami sungguh percaya dan berdoa bahwa akan ada keluarga-keluarga yang dipulihkan setelah mendengarkan kesaksian dari pasangan suami istri yang tadi kita dengarkan. Kami pamit undur, kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami mengucapkan terima kasih khususnya juga kepada Bapak Edward dan Ibu Joyce. Tuhan memberkati juga. Jangan lupa apabila Anda diberkati, subscribe di channel ini dan juga share sehingga lebih banyak lagi orang-orang akan bebas dari KDRT. Amin. Tuhan Yesus memberkati.